Baik, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali. Kebetulan cuaca di tempat saya habis hujan, habis dingin, jadi masih dingin. Dan di pagi hari yang dingin, lebih enak biasanya kita memeluk bantal, memeluk selimut. Tetapi pagi hari ini saya mengucap syukur bahwa kita boleh bangun dan boleh memeluk hadirat Tuhan, memeluk firman-Nya pagi hari ini yang akan menyapa kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan lebih lagi, mari kita akan siapkan hati kita. Tuhan, mohon pimpinan dan karya-Mu. Kami terbatas. Kiranya Engkau menyertai perenungan firman, diskusi firman pagi hari ini. Biar laksana mana yang turun dari surga di pagi hari. Kiranya firman-Mu turun di pagi hari ini. Bersama hadirat-Mu, bersama terang cahaya matahari yang mulai terbit. Biarkanlah cahaya Roh-Mu, cahaya firman-Mu masuk ke dalam hati kami. Bukalah telinga kami untuk mendengar. Bukalah mata kami untuk melihat. Dan ajari kami mendengarkan suara-Mu dan berjalan bersama-Mu. Biarlah pagi hari ini kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh kebijaksanaan, beroleh jalan tuntunan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini tetap menjadi pesan bagi kita bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat kuat untuk memberikan kepada kita petunjuk, memberikan kepada kita tuntunan setiap hari. Firman Tuhan ini adalah suatu cahaya yang diberikan kepada bangsa Israel. Suatu tuntunan, suatu pesan kepada bangsa Israel. Dan ternyata Dia telah berfirman sejak dunia ini diciptakan. Ya benar, Dia berfirman sejak dari zaman lampau. Hari-hari ini Tuhan terus membawa kami di dalam pengenalan akan firman dan penyingkapan dan demi penyingkapan. Saya mulai mengerti bahwa ternyata Tuhan itu setiap saat selalu memberikan kepada kita itu petunjuk. Memberikan kepada kita suatu firman. Dan di dalam Alkitab kita selalu melihat bahwa jikalau Tuhan berfirman, ya Bapak Ibu, maka ada suatu tulisan di sana yang dikatakan bahwa berfirmanlah Allah. Ketika suatu nats bicara berfirmanlah Allah, maka kita langsung kayak terfokus pada point of view bahwa yang kita sedang baca adalah
firman Allah. Tapi kalau bukan, tidak, atau tidak disebut di situ bahwa bukan Tuhan yang berfirman, maka menjadi suatu tantangan, rintangan bagi kita. Apakah pesan Tuhan di balik bacaan tersebut? Paham ya Bapak Ibu ya? Kan kalau di dalam Alkitab itu, saya ulangi sekali lagi ya, agar Bapak Ibu mengerti ini, karena ini sesuatu yang lebih dalam. Jadi Tuhan itu berfirman itu melalui dua cara. Voice that you can hear, and then voice that you cannot hear. Ketika suara itu terdengar, maka kita mendengarkan suara. Tetapi belum tentu suatu pesan dilakukan di dalam suatu suara. Sometimes hal itu tidak membutuhkan suara. Kadang-kadang sesuatu itu merupakan petunjuk. Dr. Elie Sorkin Eisenberg mengatakan demikian Bapak Ibu. Alkitab tidak perlu ditulis ulang, tetapi Alkitab perlu dibaca berulang-ulang. Sebab ketika kita membaca Alkitab itu berulang, kita berusaha merenung, kita berusaha mencari, kita berusaha masuk lebih dalam lagi. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Minggu kemarin kita telah dibawa masuk lebih dalam, dan hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Suatu pesan yang tidak memuat petunjuk secara eksplisit bahwa Tuhan berfirman. Tetapi kita telah meyakini bahwa seluruh firman Tuhan, seluruh Alkitab ini adalah firman Tuhan. Lalu terjadi sebuah permasalahan bagi kita. Bagaimana kita dapat mendengar, melihat, menangkap firman Tuhan apa bagi kita atas nats yang telah kita baca. Sebab sekarang kita meyakini bahwa seluruh kata-kata di dalam Alkitab yang sudah dikanonisasi ini adalah firman daripada Tuhan. Permasalahannya adalah, apakah firman Tuhan bagi kita? Walaupun nats ini tidak secara langsung membunyikan berfirmanlah Tuhan di dalam nats ini. Lalu apa pesan Tuhan di sana? Itulah sebabnya yang tadi saya katakan bahwa Tuhan selalu berfirman sejak masa awal penciptaan dunia, bahkan sampai hari ini. Bukan karena kita telah belajar di dalam STT atau belajar di dalam satu wadah pembelajaran firman Tuhan sehingga kita pandai untuk mengupas firman Tuhan. Bukan karena kita sudah memiliki banyak wawasan, banyak sekolah di sana sini, bisa baca bahasa Ibrani, Yunani. Tidak.
kita dapat mendengar firman Tuhan karena sang sumber firman itu menyampaikan suaranya. Iya, kita punya telinga, tapi kita tidak berusaha agar suara dari luar itu kita bunyikan untuk masuk ke dalam telinga kita. No. Kita dapat mendengar apabila suara itu terdengar. Bukan karena kebaikan kita dapat mendengar. Bukan karena kita telah berupaya belajar untuk segala kemampuan keberadaan kita untuk kita dapat mendengar. Tidak. Kita dapat mendengar karena Dia sedang membuka mulutnya untuk bersuara. Kita dapat mendengar karena Dia telah membuka surga bagi kita. Kita dapat mendengar apabila kita mau mendengar. Kita dapat belajar apabila kita mau belajar. Kita tidak dapat mendengar suara apabila kita sibuk konsentrasi dengan hal-hal yang lain. Karena pendengaran itu adalah sebuah kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada telinga kita. Kita sudah diciptakan memiliki telinga, baik secara jasmani maupun secara rohani. Apakah karena kebaikan kita punya telinga? Enggak. Apakah karena kita berusaha kita punya telinga? Oh tidak. Kita punya telinga karena kasih Tuhan menciptakan telinga kepada kita, dan kita menggunakan telinga itu dengan baik. And kita berusaha mendengar ketika nada, ketika bisikan, ketika pesan itu terdengar dan lewat. Kita tidak berusaha melihat dengan usaha kita untuk melihat. Tetapi kalau apa yang lewat di depan mata kita tiba-tiba terjadi, kita melihatnya. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengerti firman Tuhan, itu bukan karena engkau terpelajar. Memang apabila engkau terpelajar, itu akan memudahkan, itu akan menambah value, itu akan meningkatkan kualitas dari apa yang telah kau terima. Tetapi it's not your effort. This is grace from God to us. Oleh sebab itu, kasih karunia Tuhan itu besar. Apabila pagi hari ini engkau dapat mengerti firman Tuhan, bukan karena engkau mengerti, tetapi Tuhan memberikan pengertian kepadamu. This is so deeper. Jadi ketika Musa menyampaikan firman Tuhan, bukan karena Musa itu seorang lulusan pangeran Mesir. Bukan karena Musa telah 40 tahun belajar kepada Imam Yitro. No, it's not because Moses already study. Tidak. Semuanya itu terjadi karena perjumpaan pribadi. Ketika jiwa itu dipenuhi dengan sebuah kerinduan dengan roh Allah. Ketika dia melihat di dalam rohnya, ketika ada pengalaman spiritual encounter, pohon menyala,
dan tidak terbakar. Matanya melihat. Bukan berarti dia mengusahakan pohon itu terbakar. Itu bukan usahanya Musa. Dia melihat karena it's happening. Karena itu sedang terjadi gitu loh. Dia melihat. Lalu dia mendengar sebuah suara yang memanggil dia. Bagaimana dia bisa mendengar? Apakah itu usaha Musa? Oh enggak. It's happening. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengerti firman, it's happening. What is happening? Apa yang sedang terjadi? Karena surga sedang menyelenggarakan sebuah pendidikan, sebuah acara, penyampaian firman, penyampaian kedalaman. It's happening first in heaven. Jadi ketika Anda mengerti, engkau sedang terkonek dengan surga yang sedang berbicara, dan itu akan engkau tangkap dalam hatimu. Bukan karena kepandaian pembicara, bukan karena kepintaran pembicara. Enggak, Bapak Ibu. Karena surga sedang berresonansi, menggetarkan jiwa, menggetarkan pikiran, menggetarkan pemahaman, dan resonansi surga itu sebuah gelombang, itu sesuatu yang berpendar, sesuatu yang tidak terbatas waktu, tempat, ruang, and then your spirit can feel it. Sehingga rohmu tuh dapat merasakan dimanapun Anda berada. You can get it. Beresit bara Elohim et Asyamaim ve'et ha'eretz. Musa menyampaikan karena dia menerima getaran-getaran resonansi yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan getaran-getaran itu melampaui waktu. Ya ini. Firman Tuhan, getaran surga adalah getaran yang tercantol, yang berada atau bukan di dalam dimensi tempat, bukan di dalam dimensi wadah, bukan suatu dimensi yang terbatas, tetapi dimensi everlasting. Itulah yang membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang kekal. Dan apa yang disampaikannya berada di dalam resonansi kekekalan. Di dalam wadah kekekalan. Sehingga ketika engkau membaca nats yang dari masa lampau, ketika engkau membaca nats yang dibacakan dari tempat lain, ketika engkau membaca nats dari suatu dimensi-dimensi yang lain, maksud saya dimensi-dimensi yang tidak pada tempat Anda, itu dapat menerobos tempat, wilayah, waktu. Dan itu adalah pribadi Elohim. Pada mulanya menciptakan Allah langit dan bumi. Demikianlah nats itu, gelora itu, pesan itu menggema di dalam hati kita pagi hari ini. Atau dini hari ini. Atau malam hari ini. Dimanapun Anda menyaksikan hal ini. Dan Sang Firman menyatakan
Sang Firman adalah Yesus itu sendiri. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Yesus adalah Sang Firman. Dan di dalam Sang Firman itu sendiri, Dia telah melakukan petunjuknya ketika Dia berinkarnasi, mewujudkan pribadinya di dalam ruang yang terbatas, di dalam saat yang terbatas. Itu menunjukkan bahwa Firman itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mampu berada di dalam ruang yang terbatas, mampu hadir di waktu yang terbatas, mampu ada menyatakan diri, menghadirkan terang, cahaya itu jauh ke dalam dimensi yang real. Tetapi sesungguhnya setiap waktu di dalam kekekalan Dia memberikan petunjuk. Dan dengan jelas ketika Dia memberikan petunjuk, Dia hadir bukan untuk menghapus, meniadakan seluruh firman. Tidak. Di dalam ilmu hermeneutik, firman menerangkan firman. Firman menuntun firman. Kita tidak dapat menyumbangkan ide kita atas firman. Itulah sebabnya pemahaman kebenaran tidak karena usaha kita untuk mempelajari, tidak karena kita pintar, tetapi karena surga membukanya bagi kita. Kita tidak berusaha mendengar karena kita sudah punya telinga, karena kasih karunia diberikan kepada kita. Jadi di dalam pemahaman firman Tuhan, Alkitab menerangkan Alkitab. Bukan Alkitab diterangkan oleh Ferry Hermawan, bukan Alkitab diterangkan oleh Ibu Rita Wahyu, bukan Alkitab diterangkan oleh siapapun pembicara. Tetapi Alkitab diterangkan oleh Alkitab. Itu sebuah otoritas tertinggi. Dan tidak ada satu titik pun di dalam firman Tuhan yang tidak akan digenapi. Nah, ini suatu energi ini suatu kuasa yang sangat besar. Ini suatu pemahaman yang tidak hanya begini loh Bapak Ibu. Tidak hanya sesaat. Seringkali jemaat itu datang setiap minggu, dengar firman Tuhan setiap minggu di hari Minggu. Ketika minggu kemudian datang, lupa minggu kemarin khotbahnya apa, 2 minggu kemarin khotbahnya apa, beberapa waktu yang lampau khotbahnya apa. Tetapi apabila benar-benar sebuah resonansi itu dapat ditangkap, itu melampaui waktu, itu melampaui pemahaman, dan setiap waktu dapat melihat pribadi Elohim. Kembali kita akan merenungkan satu nats ini. Beresit bara Elohim et Ashamaim ve'et haaretz. Kita kemarin telah mempelajari bagaimana di dalam pesan bahwa bahasa yang luar biasa ini memiliki petunjuk yang keren. Bisa dibaca dari kanan kiri dan ternyata memiliki pesan dari kiri ke kanan. Bisa direnungkan dari atas ke bawah. Ternyata sudah membuka jalan dari bawah
menuju atas. Haaretz adalah bumi. Peet adalah karya penebusan daripada Kristus itu sendiri. Langit adalah Hasyamayim. Et adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan et adalah ketika Yesus di dalam dimensi yang terbatas ini menunjukkan kepada kita bagaimana dia memikul salib. Bagaimana dia terikat dengan kayu salib itu. Elohim adalah Allah itu sendiri. Bara adalah ketika penciptaan karya tangan Allah itu sendiri tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Bereshit adalah apa yang mula-mula. Pada mulanya menciptakan Allah segala sesuatu yang di langit dan segala sesuatu yang di bumi. Dan kita dapat juga membacanya dari bumi. Kita harus menerima jalan keselamatan, kita harus menerima penebusan, kita harus menerima penyucian kembali, kita harus menerima penebusan itu agar kita dilayakkan, agar kita disucikan kembali untuk diperbolehkan masuk ke surga, ke langit. Dan ternyata ketika kita sudah diberikan kasih karunia yang membuat kita terbebas dari dosa, tuntutan hukum dosa, kasih karunia yang membuat kita boleh menikmati kerajaan surga. Dan ketika kerajaan surga itu kita masuki, kita harus terus belajar firman. Kita telah diangkat, dikeluarkan dari Mesir, dari dunia ini. Kita sudah diseberangkan, menyeberang melalui karya salib, menyeberang menuju kerajaan Allah. Dan ketika kita berada di dalam kerajaan Allah itu sendiri, kita harus belajar untuk melepaskan, untuk melatih kita. Melatih kita apa? Melatih kita hidup di komunitas yang baru, di tempat yang baru, di wilayah yang baru, yaitu langit baru dan bumi baru. Ya, langit dan bumi baru memiliki attitude baru, memiliki gaya hidup baru, memiliki suasana baru. Everything is new, and then we must learn how we live in the new environment, di dalam hidup di dalam suasana yang baru. Ya, betul, harus belajar. Ternyata ketika kita besok ada di surga, kita akan bertemu dengan hamba-hamba Tuhan. Kita akan bertemu dengan Paulus, Yohanes. Kita akan bertemu dengan Raja Daud. Kita akan bertemu dengan Henok. Kita akan bertemu dengan Adam. And we can learn from them. Dan kita bisa belajar kepada mereka. Dan terspesial, kita akan bertemu dengan guru segala guru dan Tuhan segala Tuhan, yaitu Yesus.
Sang Firman. Dan kita tentu di sana akan terus mendengar, bertanya bagaimana dunia ini sesungguhnya diciptakan, bagaimana sesungguhnya terjadi kejatuhan Adam, bagaimana apakah itu ajaran yang sesungguhnya atau itu hanya gambaran-gambaran. Wow, kita akan mendapatkan petunjuk yang kebenaran yang benar-benar benar di sini, in the heavens. Sudah tak lagi kita berbicara dengan selubung. Sudah tidak lagi kita saling belajar, karena di dalam belajar bukan berarti saya lebih pintar daripada Anda. Tidak. Di dalam belajar, saat itu adalah sebuah media diskusi. Sesungguhnya belajar yang baik ketika Anda mengajar. Belajar yang baik adalah ketika mengajar. Ketika Anda mengajar, Anda belajar yang lebih baik. Karena ketika Anda belajar, Anda cuma one way, dengerin doang, makan doang. Tetapi ketika Anda mengajar, disitulah Anda belajar more than else, lebih daripada yang lain. Ketika Anda makan, Anda cuma merasakan enak itu makanan doang. Tapi ketika Anda memasak, Anda belajar bagaimana makanan itu yang baik, sehat, makanan yang bergizi, bernutrisi, yang bersih. And then ketika kita belajar dan semakin belajar di dalam kerajaan surga, kita akan dibawa untuk bertemu dengan Elohim Bapa. Karena tertulis tidak ada seorang pun yang dapat berjumpa dengan Bapa kecuali Yeshua, kecuali Sang Firman itu sendiri. Sehingga kita harus dalam jalan untuk bertemu dengan Bapa di surga, kita harus melalui Firman. Dan ketika kita berjumpa dengan Bapa, what happened? Kita akan diciptakan. Kita akan diciptakan seperti rancangan Bapa pada mulanya. Itu masih permulaan. Bayangin. Berarti itu akan merupakan waktu yang sangat-sangat panjang. Everlasting. Kekekalan. Bayangin. Berapa umur Bapak Ibu sendiri? Ternyata itu sesuatu yang di belakang, yang merupakan masih ada di depan sana, yang merupakan startnya masih jauh, dan itu untuk sesuatu yang tak terbatas. Wih, mari kita lihat Wahyu 20 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kita sudah membaca pembukaan Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Kita sudah baca. Sekarang kita melihat yang di belakang. Pintu belakang. Kita sudah melihat pintu depan. And then kita akan melompat pintu belakang. Wahyu 20 ayat yang kedua. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Saya itu merinding lihat ini Bapak Ibu.
ada sosok yang memberontak kepada Tuhan, yang ingin menghancurkan segala karya Allah. Tetapi Allah sudah mengetahui di dalam kemahatauan dan Dia telah membuka jalan bagi kita. Dan itu adalah pekerjaan si ular. Ular telah jatuh. Dan kemudian di dalam Wahyu pasal 20 ayat 2 sampai ayat 3, si ular ini akan dipenjara. Only a moment. Kemudian dia akan dilepaskan kembali. Menyesatkan orang. Loh, dia sudah jatuh sebelum ditangkap, sebelum dia dipenjara, dia sudah jatuh. Dan ketika dia jatuh itu, dia menyesatkan banyak. Sampai 2/3 bagian itu. Saya lupa, 1/3 atau 2/3 bagian ya, saya lupa. 1/3 atau 2/3, saya lupa. Disesatkan. Dan kemudian dia ditangkap, dipenjara, dan di dalam masa terakhirnya dia akan dilepas untuk melakukan pengujian. Kemudian dia akan diambil dan kemudian dilempar pada jurang yang sangat dalam dan tidak akan kembali lagi dan akan dimusnahkan forever. What the meaning is? Kita lanjutkan pada ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ternyata banyak loh yang akan disesatkan sama si ular. Banyak. Oh, gemeteran kakiku Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Gemeteran saya. Apa yang membuat kaki saya gemetar? Ternyata iblis itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, si penyesat itu telah jatuh. Ya, dia jatuh ke dunia ini. Dan ketika Sang Firman itu ada di dunia, dia pun tak luput dari peperangan dan hasutan dari si ular. Bayangin, Firman aja harus berhadapan dengan ular. Dan dia memenangkannya. Saya itu sangat gemeteran. Karena apa? Karena si ular itu ketika ada di dunia ini Bapak Ibu, dia sudah menjatuhkan banyak orang. Menipu banyak orang termasuk saya. Oh, saya yang di dunia ini masih tertipu sama si ular itu. Jangan dipikir kita kebal tidak menghadapi si ular. Setiap kita memiliki, bahkan Sang Firman sendiri itu harus berhadapan dengan si ular loh. Bayangin, karena kecerdikannya, karena kepandaiannya, dia telah membuat semua orang di muka bumi ini jahat. Tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa kecuali Sang Firman. Berarti si ular yang telah jatuh di dunia ini, dia sudah dapat menipu seluruh dunia. Bayangin, Anda sama saya juga ketipu loh sama si ular yang di penjara ini.
Apa arti di penjara? Karena karya salib Kristus, dia telah memenjarakan ular itu, Bapak Ibu. Sehingga kita boleh yang belajar firman, yang menerima Kristus dalam hidupnya, boleh diberikan petunjuk yang baru, boleh diberikan kasih karunia. Dan nanti ketika kita sudah di surga sini, bukankah kita akan belajar dengan hal-hal yang tidak terselubung? Hati-hati di sini, Bapak Ibu. Ketika kita tahu kebenaran yang lebih benar dan benar-benar benar. Oh ini loh. Kita kan hari ini pun dalam ruang perenungan pagi hari ini, kita masih melakukan tafsir terdekat. Maksudnya ya tafsir-tafsiran lah. Apa yang saya sampaikan ini juga tergolong terjenis tafsir. Kita berusaha mendengar. Loh nanti kalau kita sudah masuk di langit baru, bumi baru, kita akan mendengar sendiri, tidak pakai tafsir lagi. Udah tanya sama si Adam, Dam, kenapa sih kamu ini kok bisa-bisanya lu itu loh, udah bertemu dengan Tuhan sendiri kok bisa-bisanya kamu makan buah, lihat nih akibatmu. Kita semua menderita. Penyakit sana sini ada, perang sana sini, kelaparan sana sini. Kita akan bertanya sama si Yunus, lu ini benar-benar dimakan ikan toh? Atau itu hanya sebuah sekte ajaran sesat yang kamu masuki? Oh, kita akan ketemu sama Yunus di situ. Terus nanti kita ketemu sama Raja Daud. Daud, kamu itu kurang apa sih? Uang sudah banyak, hartamu sudah melimpah, kau leha-leha di atas soto, istrimu juga sudah banyak, guntingmu banyak. Kenapa kau masih saja mata keranjang tuh? Wanita cantik masih saja masuk ke dalam matamu. Apa yang terjadi? Kenapa kau begitu tega membunuh dengan siasatmu? Nanti kita akan bertemu face to face loh Bapak Ibu. Nggak ada lagi pembelajaran kita tentang Torah, tentang itu akan terjadi. Bahkan kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus ketika kita bertanya, Tuhan, gimana sih proses penciptaan dunia ini? Guru itu akan menerangkan semua. Dan setelah kita mengetahui kebenaran yang benar inilah, maka iblis itu akan dibuka, dilepas in the few moment. Untuk apa? Untuk juga akan menggoncang surga. Kakiku gemeteran ini kalau saya baca ini. Karena saya takut, Tuhan, aku ini banyak kelemahan. Jangan sampai aku sudah susah payah masuk surga. Aku sudah susah payah untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti ketika di surga pun aku masih tertipu. Ada tertipu. Nama Yesus itu menyelamatkan, Bapak Ibu. Begitu orang percaya Yesus, ketika seluruh hidupnya itu, hidupnya sepanjang hidupnya dia tidak mengenal Yesus, terus ketika dia ada di ICU gitu ya, dia mengaku dengan mulut iman bahwa dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung dia masuk surga. Tapi ketika dia masuk surga, dia belajar nih di sini. Dia belajar dari nol. Dan ketika dia belajar, dia akan ada masa kesempatan di mana iblis pun juga mampu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ketika Ayub, dalam kisahnya Ayub itu, iblis pun juga dapat berdiri di depan Allah. Bayangin, apakah kita benar-benar ditipu? Oh ya, mungkin kita ditipu kadang ditipu orang karismatik, ditipu iblis tuh begini loh, Bapak Ibu.
Berdoa, ada orang kerasukan nih, wah menjerit-menjerit. Terus seolah-olah hadirat Tuhan yang kita bawa membuat iblis itu lari tunggang langgang. Oh ya, memang benar, iblis itu tidak tahan di dalam hadirat Tuhan, itu betul. Tetapi kadang kita sombong. Wih, ternyata ternyata aku juga punya kuasa ya. Ternyata kuasanya itu ada padaku juga. Nah, sudah ada padaku kuasa. Itu jadi mentang-mentang disertai Tuhan, jadi mentang-mentang iblis takut. Jadi lu nggak takut. Nggak takut sama iblis, lama-lama nggak takut akan firman. Ada, itu tipis banget. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, disitulah kakiku ini gemeter. Ketika kita yang sudah tahu kebenaran yang benar, kita akan ditipu. Banyak sekali orang yang sudah tahu kebenaran pun juga tertipu. Aku di sini terus berdoa, Tuhan, ajar aku selalu berpusat kepadamu, agar aku nggak ketipu. Gemeteran aku. Jadi ajaran sesungguhnya hanya ada di dalam pribadi karya salib. Kalau itu tidak memikul salib, walaupun di surga, kita dapat tertipu. Dan apabila ini adalah penyaringan dari segala sesuatu yang tersaring. Untuk apa? Untuk sebuah karya yang benar-benar benar. Karya yang sangat indah. Yang ingin Allah kerjakan. Oh Bapak Ibu, kalau kita masak, kalau Bapak Ibu belanja ke pasar, Bapak Ibu kan benar-benar memilih tomat yang benar-benar bagus. Tomat yang benar-benar baik untuk Bapak Ibu konsumsi. Sayuran yang benar-benar benar. Orang Bapak Ibu beli brokoli aja loh, tidak terlihat itu hewannya loh, terlihat bagus loh. Di rumah masih harus direndam dengan air garam agar ular-ular itu keluar. Demikian pula Bapak, dia harus benar-benar memiliki pengikut-pengikut yang serupa dan segambar dengan firman. Firman adalah petunjuk, firman adalah gambar, firman adalah karya Allah di sana. Sehingga kita dapat dibara. Aku pengen loh menjadi pemenang di sini. Bukan aku yang menang, tapi aku sampai berdiri di sini di wisuda. Jadi suatu wisuda itu sebuah awal orang itu untuk bekerja. Ketika orang di wisuda jadi dokter gitu ya Bapak Ibu, bukan berarti dia sudah dien. Itu merupakan start awal dia menjadi dokter dan harus berkarya jadi dokter yang sesungguhnya. Jadi ada sebuah start besar di sini. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah adalah. Dan firman adalah Allah. Allah adalah firman. Firman adalah Allah. Bereshit haya. Hadafar. Fe hadafar. Haya et. Ha Elohim. Fe et. Ha Elohim. Fe Elohim. Hayah hadafar. Pada mulanya telah ada kata-kata hidup, kata-kata mati. Telah ada dari A sampai Z. Allah yang memberi hidup dan Allah yang memberi mati. Telah ada kata-kata Allah. Jadi Allah akan memisahkan karya yang baik dan karya-karya yang hancur. Tuhan akan membuat
Bencana yang benar-benar jadi untuk dipakai dengan karyanya, atau bencana yang harus dibakar, dihancurkan, dan dibuang. Dalam bahasa Ibrani, kata-kata dapat memiliki jenis kelamin. Kata-kata dapat memberikan petunjuk gender. Inilah keunikan daripada bahasa Ibrani. Bukan cuma memiliki nilai, bukan cuma memiliki bentuk, tetapi ternyata juga memiliki jenis kelamin. Kata-kata itu punya jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin dari kata-kata dalam bahasa Ibrani memang tidak memiliki struktur atau pola atau dasar yang jelas, tetapi memiliki suatu pola bergantung pada akhiran atau bentuk kata tersebut. Kata yang dimengerti memiliki kekuatan maskulin memiliki sebagian besar akhiran mem, akhiran kaf, akhiran nun, dan akhiran p. Sedangkan kata-kata yang memiliki sifat feminin memiliki akhiran vokal he dan taf atau yod. Di sini letak membedakan sebuah kata yang memiliki pengertian feminim atau sebuah kata memiliki sifat maskulin. Artikel H kita telah belajar kemarin dalam bahasa Ibrani tentang keluar biasaan rahasia dari alfabet Ibrani. He dapat menandakan bahwa kata tersebut memiliki gender feminim. Nah, Bapak Ibu mungkin yang belum bergabung bersama kami, alfabet Ibrani itu dari Alef sampai Taf memiliki 22 bentuk, memiliki 22 huruf. Ternyata manusia ini juga memiliki 22 kromosom. Hebat ya? Saya tidak cocok logi, tetapi inilah manusia yang dibentuk, manusia kita yang terbentuk. Ternyata kita ini dibentuk dengan struktur DNA. Ternyata dalam diri kita ini ada penyusun. Ternyata dalam diri kita ini ada sebuah kode yang terdiri dari 22 DNA. Dan di dalam 22 DNA itu ada kromosom kepala, yaitu genosom yang menentukan jenis kelamin. XY kalau itu laki-laki, kalau perempuan XX. Hebat ya? Ternyata Bapak Ibu, setiap kromosom dari kromosom 1 sampai kromosom 22 memiliki sebuah pola, memiliki sebuah energi, memiliki sebuah sifat sama seperti alfabet Ibrani dari Alef sampai Taf. Saya tidak menguraikan dalam kesempatan kali ini. Itu adalah pemahaman yang sangat mendalam. Disinilah kita dapat melihat bahwa 22 kromosom ditentukan oleh sebuah kepala. Kepala itu berarti sesuatu yang di depan dan juga sesuatu yang di belakang, karena itu sebuah repeating. Apa? DNA itu sebuah jalinan pengulangan rantai. Satu rantai itu 22 kromosom. Bapak yang dikasih Tuhan. Di situ ada XY dan ada XX jika female. Nah, maka Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz juga memiliki jenis kelamin. Bereshit
Karena belakangnya tough, dia memiliki jenis perempuan feminim. Bara, dia tidak memiliki, dia disebut kata kerja atau verb. Jadi tidak memiliki jenis kelamin. Jadi dalam bahasa Ibrani ada 3 bentuk. Ada yang maskulin, ada yang feminim, ada yang tidak memiliki jenis kelamin. Elohim, ada mem di belakang. Dia maskulin. Tuhan itu memiliki maskulin, artinya orang yang selalu memberi. Ya, di sini ada ini. Dan juga ada mark, jadi sebuah tanda. Ini kan definitif artikel. Kemudian ada kata hasyamayim. Mem, dia maskulin lagi. Kemudian ada mark, tanda. Lagi di sini. Kemudian ada ha, eres. Ha, depannya ha, dia adalah feminim. Apa artinya di sini? Artinya adalah ketika dimasukkan, dilihat di dalam gender, ini memiliki pesan yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita dapat membaca dari atas sampai bawah, tapi kalau sudah begini kita bacanya dari bawah ke atas. Kita harus tahu vav. Apa itu vav? Vav itu adalah paku. 6 paku ya. Jadi vav itu adalah paku. Vav ini Bapak Ibu, ini paku. Apa itu paku? Wanita seringkali kata-katanya tajam. Wanita seringkali pikirannya itu tajam, setajam paku. Wanita kalau ngomong itu omongannya setajam paku. Nah ini lihat. Wanita dan laki-laki disatukan di paku. Hasyamaim, peet, aerets. Laki-laki untuk bersatu dengan wanita memerlukan paku. Paham? Ini juga masalah bentuk tubuh. Paku itu dari atas ke bawah. Wanita itu pikirannya itu paku. Dia tajam. Sedangkan laki-laki pikirannya itu nggak ada pakunya. Lihat, di atas laki-laki, di atas pikiran kepala laki-laki, nggak ada firman, nggak ada kata-kata, nggak ada alef taf. Alef taf itu A sampai Z. Kata-kata yang dalam pikiran itu nggak ada pakunya. Jadi seringkali juga kalau saya melihat, ternyata wanita ini dapat merubah laki-laki. Laki-laki yang mungkin dulunya baik-baik, ketika menikah dengan seorang perempuan, justru tiba-tiba dia dapat menjadi seorang pembunuh. Seringkali kita menjumpai berita bahwa suami membunuh seorang istrinya hanya karena ucapan-ucapan, kata-kata yang dilontarkan oleh sang wanita. Sedangkan laki-laki action dia. Lalu yang dipenjara, yang disalahkan si laki-lakinya karena melakukan kekerasan. Tetapi sebenarnya kekerasan secara psikologi, kekerasan secara verbal, lembut sih ngomongnya, manis sih ngomongnya, tapi nusuk, jelek, puyeng itu cowok. Bu Oli garuk-garuk kepala dan senyum-senyum dia.
Bapak Ibu yang terjadi. Bukankah inilah yang terjadi? Dan ini sudah ada dalam Kejadian pasal 1 loh. Ketika saya mengerti hal ini itu, aduh, saya itu jadi, ya yang namanya pernikahan awal itu memang tidak mudah Bapak Ibu. Benar kata orang, cinta itu tai kucing rasa coklat. Kalau sudah didalemi isinya tai doang, coklatnya hilang. Makanya kita harus dicuci di dalam firman supaya tainya hilang, bersih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hal ini menyadarkan saya, apa yang terjadi di sini? Nah, ini laki-laki, ini cowok, Elohim ini cowok maskulin. Jadi laki-laki yang memiliki gambar diri Allah, laki-laki yang memiliki kebersatuan dengan firman adalah laki-laki yang harus memproses, ya, membara hati daripada perempuan itu. Jadi laki-lakilah yang harus memimpin. Kejadian di Taman Eden terjadi karena laki-laki nggak bisa mimpin si wanita. Ketika wanita mengambil buah seenaknya dia, prianya nggak negur, nggak ngasih arahan. Kenapa nggak ditegur? Takut kalau marah. Takut kalau nggak dikasih jatah. Apalagi takut karena wanitanya mungkin apa dan sebagainya. Di situ dia. Tetapi prialah yang sudah mempelajari firman harus memiliki kebesaran hati untuk memproses hatinya wanita itu. Ini ada suatu penciptaan yang Tuhan tempatkan juga di diri wanita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah sesederhana ayat ini? Tidak. Ayat ini bisa berbicara banyak lebih lagi. Nah, kita lihat Alkitab menerangkan Alkitab di dalam ayat pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, ini wanita ini seringkali memiliki kata-kata tajam. Dan si laki-laki tetap memegang pikiran firman. Engkau berbicara seperti perempuan gendeng. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Di dalam Efesus pasal 5, ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Paulus memberikan sebuah petunjuk. Bagaimana pria harus memimpin wanita. Pikirannya harus memberikan sebuah proses mengenal kepada Tuhan. Jadi Kejadian pasal 1 ini benar-benar proyeksi untuk perjanjian baru. Wah, di situ banyak, ada eskatologinya, ada ajaran, ada macam-macam di situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Masih panjang pelajaran kita. Sudah 1 jam kita telah berlalu. Kalau dipasi panjang tidak akan selesai-selesai. Kita simpan untuk selanjutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar pagi hari ini kembali. Bagaimana kami harus selalu belajar, harus selalu mendengar, karena kasih karunia-Mu Kau berikan bagi kami. Ampuni kami Tuhan. Pegang erat tangan kami agar kami tidak tertipu oleh
tipu muslihat si iblis. Dimanapun, kapanpun, dan dimanapun. Sertai kami ketika kami mau liburan. Sertai kami, lindungi kami, jangan sampai kami kena virus. Jangan sampai kami sangat sakit, baik sakit secara tubuh, sakit secara kelemahan, bahkan jangan sampai kami sakit jiwa karena tertular kata-kata negatif dari tempat lain. Terima kasih buat kasih-Mu, Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Amin.